Shalom semua, kami dari GK29. Kami akan menjelaskan tentang obat fentanyl, yaitu obat bagian dari sistem saraf. Lalu ini ada nama-nama anggota kami. Fentanyl adalah opioid sintetis yang kuat yang mirip dengan morfin, yang menghasilkan analgesia tetapi pada tingkat yang lebih besar. Agen farmakologis yang kuat ini biasanya 50 hingga 100 kali lebih kuat. Dan fentanyl juga menghasilkan sifat dan farmakokinetik yang sangat berbeda. Hai, perkenalkan nama saya Agatha Ida Medrika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nama generik dan nama paten dari obat fentanyl. Nama generik dari obat fentanyl itu disebut sebagai obat fentanyl silate. Untuk nama patennya itu ada 4. Yang pertama itu ada duragestik yang berfungsi sebagai meredakan gejala mual dan muntah. Yang kedua itu ada sublimaze, mengurangi peradangan dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu ada aktif yang berfungsi untuk mengatasi nyeri yang parah, terutama pada sistem kekebalan tubuh yang sudah terancam. Yang keempat itu ada ventore. Ventore berfungsi untuk mengolah nyeri yang parah. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, obat fentanyl tersendiri tersedia di dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama tersedia di dalam bentuk ampul, sedangkan bentuk yang kedua tersedia di dalam bentuk tablet. Selanjutnya kita masuk ke golongan dan klasifikasi obat fentanyl. Obat fentanyl digolongkan dalam obat opioid sintesis yang bekerja dalam reseptor opioid di sistem saraf pusat untuk meredakan nyeri hebat dengan potensi 50-100 kali lebih kuat dari obat morfin. Obat ini digunakan untuk nyeri berat seperti pasca operasi atau kanker dan termasuk golongan narkotika karena berisiko indiksi serta efek samping serius seperti depresi pernafasan. Untuk klasifikasi obat fentanyl, secara terapi fentanyl diklasifikasikan sebagai analgesik, opioid, dan anestesi. Tersedia dalam bentuk suntikan dan patch transdermal. Fentanyl dipakai untuk mengatasi nyeri hebat serta sebagai obat tambahan dalam anestesi umum dan regional untuk mengurangi nyeri dan stres selama prosedur medis. Indikasi obat fentanyl. Kapan sih obat fentanyl dapat digunakan? Nah, obat fentanyl dapat digunakan ketika seorang pasien yang sedang mengalami nyeri kronis atau berat, seperti nyeri kanker atau nyeri saraf parah, dan juga terutama kepada pasien yang membutuhkan penanganan dalam jangka panjang dan tidak bisa mengonsumsi obat secara oral. Dan yang kedua yaitu nyeri akut. Sangat efektif digunakan sebagai pereda nyeri setelah operasi atau terobosan yang muncul secara tiba-tiba kepada pasien yang mengalami nyeri kronis. Dan juga obat fentanyl ini dapat digunakan dalam anestesi atau sebagai obat bius dan dapat digunakan dalam penanganan serangan jantung atau infarkt. Kontraindikasi obat fentanyl. Kapan sih obat fentanyl tidak boleh digunakan? Obat fentanyl tidak boleh digunakan ketika seseorang memiliki alergi atau hipersensitif terhadap obat fentanyl atau obat sejenisnya, karena memiliki risiko yang sangat fatal. Dan yang kedua yaitu kepada pasien yang memiliki masalah gangguan pernafasan yang berat, karena obat fentanyl bisa membuat nafas melambat bahkan berhenti. Dan yang ketiga, kepada pasien yang memiliki gangguan pernafasan atas atau pembengkakan, dan juga tidak boleh digunakan sebagai pereda nyeri ringan. Fentanyl terlalu kuat sebagai pereda nyeri ringan, contohnya sakit kepala biasa atau nyeri yang timbul sesekali. Karena obat fentanyl ini bekerja sangat lambat dan efeknya yang tahan lama, jadi tidak cocok sebagai pereda nyeri yang dibutuhkan secara cepat dan sesaat. Dan yang keenam, tidak boleh digunakan oleh pasien yang tubuhnya tidak terbiasa menggunakan obat opioid yang kuat karena memiliki overdosis dan risiko henti nafas yang sangat tinggi dan dapat mengancam jiwa. Jadi efek samping dari obat fentanyl adalah dapat terjadinya depresi pernapasan, kekakuan otot, hipotensi brakikardia. Selanjutnya ada laryngospasme, menggigil, mual dan muntah, dan ada juga tidak bisa istirahat. Selanjutnya ada halusinasi pasca operasi, pergerakan mioklonik, reaksi alergi, pusing dan juga apnu. Selanjutnya ada gejala ekstrapiramidal bila digunakan dengan tranquilizer seperti droperidol. Fentanyl adalah agonis reseptor mikroopioid dengan potensi analgesik sangat tinggi, 50-100 kali morfin. Obat ini menurunkan stabilitas neuron di susunan saraf pusat sehingga menghasilkan efek nyeri hilang, sedasi,
serta efek samping berupa depresi, pernapasan, bradikardia, dan hipotensi. Fentanyl diserap cepat melalui rute intravena, transdermal, dan transmukosa. Karena sangat limfofilik, obat ini cepat mencapai otak dan jaringan lemak. Dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 menjadi metabolit tidak aktif dan diekskresikan melalui urin. Waktu paru eliminasinya berkisar antara 3-12 jam, tergantung rute dan kondisi pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosis dan cara pemberian fentanyl. Fentanyl tersedia dalam berbagai bentuk sediaan. Masing-masing memiliki dosis serta cara pemberian yang berbeda, tergantung kebutuhan pasien dan tingkat keparahan nyerinya. Yang pertama, fentanyl injeksi, intravena atau suntikan melalui pembuluh darah. Biasanya diberikan di rumah sakit untuk nyeri akut seperti nyeri pasca operasi atau sebagai obat anestesi. Dosis awal yang biasa digunakan berkisar antara 25 hingga 100 mikrogram per dosis dan bisa diulangi sesuai kebutuhan, tentunya harus dalam pengawasan dokter atau tenaga medis. Yang kedua adalah transdermal atau plester fentanyl. Cara penggunaannya, plester ini ditempelkan di kulit dan dilepaskan setelah 72 jam atau 3 hari. Biasanya diberikan untuk pasien dengan nyeri kronis yang berlangsung lama, contohnya pada pasien kanker. Dosis plester bervariasi mulai dari 12 mikrogram per jam sampai 100 mikrogram per jam tergantung kondisi pasiennya. Kemudian ada juga bentuk lozenges atau tablet terbukal, yaitu obat hisap yang diletakkan di antara pipi dan gusi. Bentuk ini digunakan untuk mengatasi nyeri terobosan atau breakthrough pain, yaitu nyeri yang tiba-tiba muncul meskipun pasien sudah mendapatkan obat nyeri rutin. Dosis mulai dari 100 mikrogram bisa dinaikkan hingga 800 mikrogram sesuai kebutuhan dan reaksi pasien. Terakhir, ada juga bentuk semprot hidung atau intranasal fentanyl. Cara penggunaannya, obat disemprotkan ke hidung dan dosis awal biasanya 100 mikrogram per semprotan. Obat ini juga digunakan untuk nyeri terobosan, terutama pada pasien kanker. Yang harus selalu diingat, fentanyl adalah obat yang sangat kuat sehingga penggunaannya harus diawasi ketat oleh dokter. Risiko efek samping seperti mual, muntah, konstipasi, sedasi, bahkan depresi napas harus selalu diwaspadai. Jadi kesimpulannya, pemberian fentanyl harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Di sini saya akan menjelaskan nursing consideration tentang obat fentanyl. Yang pertama ada dosis dan cara pemberian fentanyl, yaitu bentuk sediaannya. Yang pertama ada injeksi intravena, lalu cara pemberiannya itu melalui suntikan ke pembuluh darah vena. Indikasi umumnya untuk anestesi dan nyeri akut pasca operasi. Yang kedua, bentuk sediaannya ada transderm patch. Cara pemberiannya yaitu ditempelkan di kulit, lalu dilepaskan setelah 72 jam. Indikasi umumnya nyeri kronis berat, misalnya seperti kanker. Lalu yang ketiga, bentuk sediaannya ada tablet. Cara pemberiannya dihisap di mulut atau diletakkan di antara pipi dan gusi. Indikasi umumnya yaitu nyeri kanker trombosan. Yang keempat, bentuk sediaannya ada semprot intranasal. Cara pemberiannya itu disemprotkan ke hidung, lalu indikasi umumnya nyeri trombosan atau khusus pada pasien kanker. Lalu jangan lupa memeriksa sebelum pemberian obat fentanyl. Yang harus diperiksa pertama adalah cek tekanan darah dan denyut nadi, laju pernapasan. Jika di bawah 12 kali per menit, jangan diberikan. Lalu yang ketiga, pastikan pasien tidak alergi terhadap opioid. Lalu yang keempat, tinjau riwayat penyakit, hati, ginjal, dan gangguan pernapasan. Lalu, efek samping yang harus dipantau yaitu depresi nafas, pusing, mual, muntah, bradikardi, hipertensi, dan konstipasi. Tindakan keperawatan setelah pemberian yaitu pantau laju pernapasan tiap 15-30 menit pada 1 jam pertama. Lalu, pantau saturasi oksigen, tekanan darah, dan denyut nadi juga. Yang sediakan antidotum, naloxone atau nacan bila overdosis muncul. Lalu observasi kesadaran pasien, yaitu respon verbal dan kantuk berlebihan. Lalu edukasi pasien, beritahu efek kantuk dan pentingnya istirahat setelah injeksi. Jangan mengemudi atau melakukan aktivitas berat setelah pemberian obat fentanyl tersebut. Laporkan segera bila ada kesulitan bernapas, pusing, dan mual. Indeks keamanan kehamilan obat fentanyl.
Fentanyl adalah opioid yang digunakan untuk mengelola nyeri, tetapi dapat memiliki efek samping yang serius bagi ibu dan janin. Fentanyl termasuk dalam kategori C menurut Food and Drug Administration atau FDA. Obat kategori C mengacu pada penggolongan obat berdasarkan potensi resikonya terhadap janin selama kehamilan dan hanya boleh digunakan jika manfaatnya lebih besar daripada resikonya dan harus di bawah pengawasan dokter. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan opioid selama kehamilan dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta sindrom penarikan neonatal atau NAS yang dapat mencakup tremor, iritabilitas, dan kesulitan makan. Fentanyl menimbulkan kecanduan, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Saat menggunakan fentanyl, diskusikan terlebih dahulu kepada dokter, karena fentanyl ini tidak dapat digunakan kepada pasien yang memiliki riwayat penggunaan alkohol, overdosis, dan tidak dianjurkan kepada pasien yang mengalami nyeri ringan. Fentanyl dapat menyebabkan masalah pernafasan yang serius atau mengancam nyawa, terutama selama 24 hingga 72 jam pertama pengobatan, dan setiap kali dosisnya ditingkatkan. Jika memiliki asma, maka fentanyl tidak akan diberikan. Efek samping dari fentanyl ini mirip dengan heroin yang menimbulkan euforia, kebingungan, depresi pernapasan atau henti nafas, mual, kantuk, gangguan penglihatan, halusinasi, kekakuan otot, ileus narkotik, hipotensi, kehilangan kesadaran, koma, atau bahkan mengalami kematian. Ikut kami sertakan referensinya. Sekian, terima kasih.